Harlon memandang resah ke arah jam di pergelangan tangannya. Dia juga terus memperhatikan pintu yang belum juga dibuka dari luar. Mungkin aku keterlaluan di hari pertamanya. Kurasa benar bahwa aku terlalu jahat padanya. Di tengah merenungi kesalahannya, pintu tiba-tiba dibuka disusul kehadiran Malter yang sama sekali tidak marah, justru terkesan bersemangat saat memasuki ruangan dan meletakkan kopi di mejanya. Aku tepat waktu, apa tebakanku benar? Ini jelas membuat Harlon heran, bahkan wajahnya ikut berubah sesuai suasana otaknya. Sisi bibir Malter naik diam-diam, Harlon. Tersadar, Harlon segera berbatuk kecil untuk mengembalikan wajah arogannya. Kamu telat 1 detik, tapi karena aku merupakan bos yang baik hati, aku memaafkanmu. Walau dia berujar seperti ini, matanya tidak mampu untuk lari dari kopi di hadapannya. Ketika mereka masih sekolah, Malter sering membuatkannya kopi. Tidak peduli jenis apa, entah saset atau kopi bubuk mentah, kopi buatan Malter adalah minuman terbaik yang Harlon selalu minta bila berkunjung ke asrama mantan sahabatnya tersebut. Namun setelah Malter menghilang, Harlon mengalami kekacauan rasa dalam kopi. Dia bahkan mencoba mempekerjakan seorang barista di dapur perusahaannya. Jika rasanya tidak cocok dengan mulutnya, Harlon akan memecat baristanya dan memperkerjakan yang baru. Tapi sayang, setelah semua kopi yang dicicipinya, Harlon belum juga menemukan kopi dengan cita rasa setara buatan Malter. Ini cukup aneh mengingat bahwa dia hanya menyukai minuman berkafein tinggi buatan Malter itu. Dan sekarang minuman yang dia impikan ada di mejanya. Tanpa merasa curiga, Harlon mengangkat cangkir ke ujung bibirnya, bersiap menyesap sebelum Malter menghentikannya. Tunggu, cegah Malter agak panik. Ada apa? Tanyanya kesal. Bisakah aku izin sebentar ke kamar mandi? Kandung kemihku sangat penuh. Harlon tidak bertanya lagi, dengan cuek mengusirnya, pergi, tapi kembalilah tepat waktu. Malter berpose hormat, mengerti. Aku pergi. Melihat tidak ada lagi pengganggu, Harlon akhirnya merilekskan wajahnya dengan senyum. Cangkir kopi diangkatnya kembali, dia menghirup aroma harum yang dikeluarkan oleh minuman di tangannya, hatinya menjadi tenang seketika. Dia tidak tahu apa isi dari minumannya sampai dia menyeruputnya. Matanya terbuka lebar, spontan memuntahkan kopi yang baru 5 detik di mulutnya. Huik, terlalu manis. Airnya juga sangat hangat. Dia tanpa ragu memasukkan jarinya dan lebih tercengang lagi ketika menemukan 5 gula batu utuh di dalam minumannya. Harlon berhenti bernafas untuk sementara waktu. Menarik nafas, spontan berteriak, "Malter!" Rupanya Malter tidak benar-benar ke toilet, dia hanya keluar untuk mengambil alat bersih-bersih. Kemudian mendorong pintu disusul dengan menyembulkan kepalanya. Bagaimana? Apakah kopi buatanku masih seenak dulu? Brak, pria di seberang menggebrak meja, menunjuknya dengan murka, beraninya kamu mengacaukan kopiku. Tanpa rasa takut Malter menyandarkan punggungnya di tiang pintu, kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu telah memanipulasi lift di perusahaanmu? Harlon mematung dengan tangan di udara. Kemudian duduk lagi dengan dehamam samar. Aku tidak melakukannya. Itu memang rusak. Beruntung petugas keamanan di perusahaanku adalah orang-orang profesional sehingga dalam waktu singkat lift telah diperbaiki. Ini hanya kebetulan semata. Malter mendengkus sebelum memasuki ruangan. Dia mulai merapikan rak buku yang terlihat berantakan. Petugas kebersihan di lantai 50 memberitahuku bahwa di sini tidak pernah mengalami kerusakan lift, jadi berhentilah berpura-pura mengatakan bahwa itu adalah suatu kebetulan. Aku tidak berpura-pura, itu kenyataannya. Baiklah jika kamu tidak ingin mengaku. Keduanya diam dalam keheningan di waktu berikutnya, di mana Harlon fokus dengan pekerjaannya sementara Malter juga sibuk merapikan susunan buku. Di sela-sela mengetik komputer, secara kebetulan Harlon menilik ke pantat Malter. Kelincahan tangannya pada keyboard melambat dengan sendirinya, hingga berhenti. Malter berdecak lalu membungkuk guna mengambil buku yang terjatuh ke lantai. Kamu masih seperti dulu, selalu berantakan. Dia berkata kepada pria di belakangnya. Rak buku terletak pada sudut ruangan di sebelah kanan meja Harlon. Jadi dalam sekali lihat, Harlon bisa dengan jelas menatap bongkahan bokong Malter. Jakunnya naik turun,
Matanya tidak bisa berkedip seolah kelopaknya telah diberi lem di atas dan di bawah matanya. Memori otaknya yang terkubur seperti digali, menampilkan kumpulan video yang menunjukkan bagaimana bokong itu menerima dan mengeluarkan penisnya. Ludahnya tersangkut di tenggorokan, membuat Harlon kontan tersedak, uhuk, uhuk, uhuk. Kamu tidak apa-apa. Sontak Malter memutar kepalanya pada mantan sahabat yang telah berubah nama menjadi bosnya. Harlon mengambil sebotol air mineral di pinggir meja dan meminumnya. Setelah itu membalas perkataan pihak lain, "Teh tidak apa-apa. Sekarang buatkan aku kopi lagi." "Aku tidak. Buat itu di pantry lantai ini." Potong Harlon cepat. Malter menghembuskan nafas panjang dari mulutnya dan mengangguk, "Baik." Setelah pemuda itu hilang dari pandangannya, Harlon mengusap kasar rambutnya dengan wajah semerah udang rebus. "Sial. Kenapa aku mengingatnya lagi? Ini benar-benar memalukan." "Tok tok tok. Masuk," ujarnya sambil menormalkan wajahnya. Ceklek. Pria dengan jas dan celana serba hitam mendatanginya lalu meletakkan berkas surat yang dilapisi map coklat di mejanya. "Bos, ini berisi beberapa informasi tentang Tuan Malter. Bos bisa membacanya sendiri, jika memerlukan, Anda bisa menghubungi kami." Harlon mengangguk pendek, "Kamu bisa pergi." Pria itu menunduk hormat sebelum pamit undur diri dari ruangannya. Bertepatan itu Malter masuk dengan setengah kepala melihat keluar, siapa pria tampan tadi. Mengapa dia terus-menerus memandangku dengan tatapan aneh? Kemudian terus berjalan ke meja Harlon. "Kamu mengataiku narsis, tapi apa bedanya denganmu?" Harlon mencibir seraya memasukkan berkas surat ke laci mejanya. "Aku tampan, apakah itu suatu kesalahan?" Jawab Malter setelah menaruh cangkir kopi. Dia lantas berbalik untuk menyapu lantai. Jika sebelumnya Harlon berpikiran positif, kini kepalanya dipenuhi oleh dugaan-dugaan negatif sehingga dia dengan hati-hati menjepit cangkir dan mengangkatnya, menghirup seksama menggunakan indera penciumannya yang sensitif. Bola mata Malter tidak bisa tidak berputar melihat tingkah konyolnya. "Aku tidak memasukkan apapun kali ini, itu aman dan pastinya enak. Aku hanya memastikan bahwa ini tidak beracun seperti sebelumnya." Balasnya acuh. "Terserah kamu." Malter mengendikkan bahu sebelum kembali menyapu. Penuh ragu Harlon menempelkan cangkir ke bibirnya. Selanjutnya dia menemukan rasa familiar yang telah lama hilang dari lidahnya, meledak dalam mulutnya. Dia memejamkan mata lalu melengkungkannya ke atas, akhirnya. Kekacauan rasa yang dideritanya menghilang seketika. Malter mengerit bingung menyaksikan pemandangan itu, "Kenapa kamu tersenyum seperti orang gila?" Segera, Harlon kembali memasang wajah datarnya. "Ekem. Tidak ada, hanya menikmati kopiku." "Oh, kudengar karyawanmu mengatakan kamu telah beberapa kali memperkerjakan barista di sini. Benarkah kamu melakukannya demi segelas kopi?" Harlon tampak tenang seperti air, "Apa urusannya dengan rasa penasaranmu?" Dia kemudian menyeruput kopinya dengan penuh fokus. Pemuda di seberang mendengkus sinis, berbalik lalu mengangkat bahunya, "Tidak, hanya saja mungkin kamu tidak bisa melupakan rasa lezat dari kopi buatanku." Puff. Harlon tertegun melihat layar komputer yang sedikit basah karena cipratan air dari mulutnya. Malter tiba-tiba memutar badan bersama seringai jahat di wajahnya yang mempesona. Menggunakan pegangan sapu sebagai penopang dagu, dia berujar, "Heh. Jadi aku benar. Kamu masih merindukan kopi buatanku, Harlon." Wow, sungguh di luar dugaan bahwa seorang presiden sepertimu bisa tertarik dengan kopi murahan daripada racikan seorang profesional. Harlon tersenyum jelek, "Kamu belum selesai dengan pekerjaanmu." "Sudah selesai, bos." Malter berjalan santai menyimpan sapu ke tempat alat bersih-bersih, "Kalau begitu aku akan keluar sekarang." "Tunggu." Tangan yang bertengger di gagang pintu sontak berhenti bergerak. Malter menengok pada mantan sahabatnya tersebut, "Apa lagi?" Pria di sana mengangkat kertas lalu berkata, "Apa kamu tahu salah satu isi dari kertas yang kamu tanda tangani?" Pihak lain menggeleng, "Aku tidak tahu." "Baiklah, aku akan membacakannya untukmu." Untuk suatu alasan Malter berfirasat buruk.